Assalamualaikum, it's me Lulu bersama saya di Ngaji Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lulu Mukarramah, tentunya di channel YouTube Lulu Mukarramah, program Ngaji Inspirasi. Program dan channel YouTube berbagi inspirasi, motivasi, edukasi, dan kreasi. Dan di video kali ini saya akan bercerita tentang pertanyaan salah satu teman saya. Dia bertanya, kenapa sih kita harus hormat, tahrim, takdim, zahiran wa batinan kepada seorang kiai ataupun bunyai, terlebih di ruang lingkup pondok pesantren. Jadi pertanyaan ini sedikit membuat saya tertarik untuk menjawabnya ya, karena saya tahu jawabannya, versi saya. Jadi kenapa sih kita harus hormat kepada bunyai sampai harus dicium-cium? Jadi pertanyaannya tuh gitu, kenapa sih kita harus cium-cium bunyai sampai kayak mau dimakan tangannya, kemudian sampai ketika ada bunyai harus nunduk, ketika ada Pak Kiai harus ngesot-ngesot, itu kenapa? Jadi langsung saja saya tanya dengan dasar dauhnya Ali bin Abi Thalib dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi kitab Ta'limut Ta'lim itu adalah kitab yang sudah biasa dikaji di pondok pesantren. Kitab Ta'limut Ta'lim adalah kitab tata cara mengajar dan belajar. Jadi di kitab itu dijelaskan bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengawali pembelajaran, bagaimana kita mencari teman agar supaya kita termotivasi untuk semangat dalam belajar, rajin dalam belajar. Kemudian bagaimana cara mencari guru, bagaimana cara menghormati guru, itu lengkap di kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi di kitab Ta'limut Ta'lim itu tidak hanya mengajarkan bagaimana kita cara belajar dan mengajar, tetapi juga bagaimana kita menghormati seorang guru, seorang ustadz, asatid dan ustadzah. Kiranya kita dengan menghormati itu kita bisa mendapatkan barokah manfaat ilmunya, begitu. Itu jadi dasar yang bisa saya jawab dengan pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan teman saya, kenapa kita harus hormat kepada bunyai dan kiai, lebih tepatnya di lingkungan pondok pesantren, karena yaitu tadi Ali bin Abi Thalib dalam kitab Ta'limut Ta'lim berkata, barang siapa yang mengajarkan salah satu murid satu huruf saja, barang siapa yang mengajarkan salah satu murid satu huruf saja, maka si murid itu atau pengajar itu berhak menjadikan murid itu sebagai pembantu. Saking berjasanya seorang pengajar, saking berjasanya seorang guru. Jadi boleh tuh yang kita ajari murid kita itu dijadikan pembantu gitu. Kalau bahasa kitabnya itu boleh dijadikan budak. Kalau bahasa kita pembantu, disuruh ke sana harus mau, disuruh ke situ harus mau. Istilahnya bukan harus ya, memang selayaknya seorang murid itu melayani seorang guru, karena guru itu sudah sangat berjasa kepada murid itu. Yang awalnya murid itu tidak tahu, kemudian tahu, nah itu sangat berjasa sekali. Dan pengetahuan itu sangat berharga dibandingkan dengan harta, tahta, popularitas dan lain sebagainya. Makanya korelasi atau relevansi dari kenapa kita harus menghormati kiai dan bunyai, karena itu tadi, karena guru saja, berbicaranya guru saja kita harus menghormati, apalagi sekelas bunyai ataupun kiai, karena bunyai ini sama halnya murabbi, sedangkan murabbi ini tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi semua diajarkan kepada santri atau muridnya, baik itu pembelajaran tentang akhlak, tentang ketauhidan, tentang fikih, kemudian tentang mental, karakter, ubudiyah, itu diajarkan di pondok pesantren, dan besar peranannya yang dilakukan, yang memiliki besar peranan itu adalah bunyai dan Pak Kiai. Jadi sudah selayaknya seorang santri memohon barokah manfaatnya dengan cara apa? Tahrim, menghormati, ta'dim, mengagungkan secara zahiran wa batinan, tidak hanya di luar saja pura-pura sopan, pura-pura melayani, tetapi di batin kita kadang merasa tidak ikhlas, merasa tidak ikhlas, merasa capek ketika melayaninya, kemudian sering membanding-bandingkan guru. Itu
itu termasuk tidak tahrim secara batinan. Jadi yang diharapkan di sini adalah tahrim takdim dohiran wa batinan, sehingga kita dapat mendapatkan barokah manfaat dari pakia atau bunyai itu sendiri. Jadi itu dasar yang paling utama adalah kenapa kita harus hormat kepada bunyai dan kiai, karena bunyai dan kiai ini melebihi dari guru ataupun ustadz. Lebih tepatnya bunyai dan kiai adalah murabbi yang mengajarkan segala hal yang berkaitan tentang kebaikan, lebih tentang agama. Yang awalnya akhlaknya buruk itu bisa menjadi baik karena dapat wejangan atau nasihat atau arahan pengajian dari bunyai dan pak kiai. Jadi itu alasannya kenapa kita harus menghormati betul-betul kepada bunyai dan pak kiai. Dasar yang paling urgent adalah barang siapa yang mengajarkan satu huruf saja kepada salah satu murid, maka murid itu bisa dijadikan pembantu saking berjasanya seorang guru. Terima kasih, ketemu lagi di inspirasi selanjutnya. Semoga memahami ya, karena memang belepotan, kurang runtut bahasanya karena memang tidak ada persiapan. Selanjutnya nanti aku akan membahas inspirasi lainnya dan nasihat-nasihat lainnya. Tunggu dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.